البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita masih di muka surat 287 dari syarah Sahih Bukhari jilid 3. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala wa idza su'il, jika ditanyakan. Qala Allah ta'ala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ada maf'ul bih yang terhapus. Takdirnya kata sebagian mufassirin yaitu amal atau akmal, insya Allah tidak masalah. Baik. Faja'ala syarta qabulil a'mal at-taqwa. Maka Allah menjadikan syarat diterimanya amalan adalah ketakwaan. Ya, Allah mengabadikan ucapan salah satu dari anaknya Nabi Adam itu. Famal alamatu. Paling ini anak yang salah ya. Famal alaqah. Ya, famal alaqatu bainaha. Apa keterkaitan antara ketakwaan wa baina syartiyati al-imani wal ihtisab, dengan bahwasanya iman dan ihtisab sebagai syarat. Kalau ayat ini menyebutkan syarat diterimanya amalan adalah takwa. Sementara yang telah kita lewati dari dalil-dalil, syarat diterimanya amalan adalah iman dan ihtisab. Apa keterkaitannya? Al-jawab, jawabannya anna taqwa tatadhammanul imana wal ihtisab. Bahwasanya takwa itu mengandungi iman dan mencari pahala. Kama marra bina, sebagaimana yang telah kita lewati, asaru Sulaiman ibni Atiq. Sulaiman bin Atiq. Ini kita lewati, Anda sudah lupa ya, mungkin jilid sebelumnya ya, masalah definisi takwa. Qalamma waqa'atil fitnah. Yang betul sih asaru ya, bukan asarun, tak perlu tanwin kan. Tatkala terjadi fitnah, qala Talaq ibnu Habib, salah seorang tabi'in, ittaquha bittaqwa. Hindari fitnah tadi dengan takwa. Qalu wa mat taqwa? Mereka bertanya, apa itu takwa? Qal anta amala bi taatillah, engkau mengamalkan ketaatan pada Allah. Ala nurin min nurillah, berdasarkan salah satu dari cahaya Allah. Berarti apa? Berdasarkan ilmu. Raja'a sawabillah, karena engkau mengharapkan pahala Allah. Ila akhirih. Baik. Berarti apa? Ada cahaya dan ada mencari pahala. Ini kembalinya kepada iman dan ihtisab lagi sebenarnya. Baik, ini asarnya Hasan li ghairih. Bahkan apa? Sebenarnya ada sanad-sanad yang lain, ana periksa, kesimpulannya sampai tingkat sahih. Tapi dengan dua sanad ini cukup sampai apa? Hasan li ghairih. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa amma taqwa fa haqiqatuha. Adapun takwa, maka hakikatnya adalah al-amalu bi taatillah, mengamalkan ketaatan pada Allah, imanan wahtisaba, karena beriman dan mengharapkan pahala. Jadi takwa mengandungi iman dan ihtisab lagi. Amron wa nahyan, baik itu ketaatan itu berupa perintah untuk dijalankan ataupun larangan untuk dihindarkan. Niatnya ya mencari pahala dan dikandungi oleh iman, mengandungi keimanan. Fayaf'alu ma amarallahu bihi, maka dia melakukan apa yang Allah perintahkan, imanan bil amr, karena dia beriman pada perintah tadi, wa tasdiqan bi wa'dih, dan karena dia membenarkan janji Allah, wa yatruku ma nahallahu an, dan dia meninggalkan apa yang Allah larang, imanan bin nahi, mestinya pakai titik dua ya, bin nahi, karena beriman kepada pelarangan tadi, wa khaufan min wa'idih, dan karena takut kepada ancamannya.
Summa dzakara asara Talaq ibni Habib. Kemudian Imam Ibnul Qayyim menyebutkan asar Talaq bin Habib. Ila anqol sampai pada ucapan beliau, wa hadza ahsanu ma qila fi hadit taqwa. Ini adalah definisi takwa yang paling bagus, kalimat terbaik yang dikatakan tentang definisi takwa. Fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda'in wa ghayah. Karena setiap amalan itu harus memiliki permulaan dan tujuan. Iya, ada maksud dan ada apa itu namanya tujuannya, matlamat. Ada permulaan dan ada tujuan. Fala yakunul amalu ta'atan wa qurbah, maka amalan tidak menjadi ketaatan dan pendekatan diri pada Allah hatta yakuna masdaruhu anil iman, sehingga masdarnya yaitu sumbernya, tempat munculnya adalah dari keimanan, mengerjakannya karena iman. Fayakunul ba'isu alaihi, sehingga jadilah yang membangkitkan dia untuk melakukan amalan tadi huwal iman al-mahab, yaitu keimanan yang murni. Sama-sama menolong Nabi, tapi yang satu menolong karena Allah, seperti apa orang Muhajirin dan Ansor. Yang satu menolong karena fanatisme keluarga, seperti Abu Thalib. Jelas keadaan jadi lain. Lal adah walal hawa. Bukan dia melakukan amalan tadi karena tradisi semata, bukan karena keinginan pribadi, yaitu hawa nafsu, keinginan pribadi, tapi karena iman pada Allah. Wala tolabul mahmadah. Boleh tolabu, boleh juga apa tolaba. Kita katakan tolabu kalau dia maktuf kepada khobar. Khobar huwa yaitu iman. Dan huwa sebagai mubtada. Boleh juga tolaba kalau kita niatkan dia maktuf kepada iman, sementara iman ini sebagai apa itu? Khobar yakunu. Huwa sekedar domir sya'an, domir apa fasil. Bukan karena mencari pujian, waljah atau kemegahan, gelar kebangsawanan, wa ghaira dzalik atau yang selain itu dan yang selain itu. Bal la budda ayyakuna mabda'uhu mahdhal iman. Bahkan wajib untuk permulaannya adalah keimanan yang murni. Wa ghayatuhu sawaballah, dan penghujungnya tujuannya adalah mencari pahala Allah. Wa batigha mardhatih, dan menginginkan mencari keridhaannya. Wa huwal ihtisab, itu adalah ihtisab. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat tadi dengan hadis-hadis yang ada. Iman dan ihtisab adalah takwa. Walihada katsiran ma yakrunu. Boleh yakrunu, boleh yukranu, tergantung niat kita, fa'ilnya apa. Maka dari itu sering ma di sini adalah ma ibhamiyah, menunjukkan banyak, sering. Maka dari itu sering bergandengan bainal hadainil aslain, di antara dua prinsip ini, yaitu apa? Iman dan ihtisab. Fi mithli qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban wa nadzairih, dan hadis-hadis yang seperti itu. Fa qauluhu, maka ucapan Talaq bin Habib, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, isyaratun ilal aslil awal. Ini isyarat kepada prinsip yang pertama, wahwal iman. Alladhi huwa masdarul amal, yang mana iman adalah sumber dari amalan. Ya, punca dari amalan. Punca kah istilahnya ya? Sumber. Asal dari amalan adalah iman. Wasababul ba'isu alaih, dan sebab yang membangkitkan orang untuk beramal, yaitu adanya keimanan. Wa qauluhu tarju sawaballah, dalam keadaan engkau mengharapkan pahala Allah, kata Talaq bin Habib, isyaratun annal aslasani. Tak tahu tulisannya kayak gitu ya. Yang kalau sesuai dengan yang di atas, isyaratun ila ya. Tapi dalam kitab Zadul Muhajir macam itu, mungkin naskah itu kayak gitu. Isyaratun ilal aslisani, isyarat kepada prinsip yang kedua, wahuwa al-ihtisab, yaitu mengharapkan pahala. Wahuwal
ghayah, dan inilah yang menjadi tujuan. Ghayah, tujuan. Baik. Atau kemuncaknya, penghujungnya. Allati li ajliha yuqaul amal, yang mana demi itulah amalan dikerjakan. Walaha yuqsadu bih, dan untuk itulah amalan itu disengaja, yuqsadu, disengaja, diinginkan. Demi apa? Mencari pahala. Selesai dari kitab Zadul Muhajir. Zadul Muhajir itu kitab apa? Risalah Tabuki ya. Wa kama marra bina, sebagaimana yang telah kita lewati, annal jam'a, macam ada yang kurang ya, baina mestinya. Annal jam'a baina hadaini syartain, bahwasanya menggabungkan di antara dua syarat ini, huwa sya'nul mukmin, inilah karakter orang mukmin, ibadahnya karena iman dan ihtisab. Qala al-Imam Ibnu Hubairah al-Hambali rahimahullah, wal muradu, yang diinginkan dari hadis tadi apa? Man somahu tasdiqan bil amri bih, orang yang berpuasa Ramadan karena membenarkan perintah itu, perintah untuk berpuasa. Aliman biwujubih, dia tahu itu adalah wajib, ya ini rukun Islam. Khaifan min iqabi tarkih, karena dia takut terhadap hukuman karena meninggalkannya. Apa hukumannya orang yang sengaja tidak puasa tanpa udzur? Ada yang ingat nggak hukumannya, Pak? Apa? Di dalam mimpinya Nabi itu, dalam mimpinya Nabi ya kalau tak salah, hadisnya sahih, yaitu orangnya dibalik, kakinya di atas, kepala di bawah, kemudian apa, urat yang di atas apa namanya itu, di atas tumit, itu yang digantung pakai cakar besi itu, sehingga apa, darahnya jatuh ke bawah dan dari mulutnya keluar darah. Kata Rasulullah, itu adalah, mereka adalah orang-orang yang berbuka qabla tahillatih, berbuka puasa sebelum tiba waktunya untuk dihalalkan. Itu yang seperti itu, apalagi yang sama sekali tidak puasa di hari itu, misalkan puasa tapi belum waktunya buka, dia buka aja, hukumannya macam itu. Nah, orang ini takut terkena hukuman tadi. Muhtasiban jazilal ajr, dalam keadaan dia mengharapkan pahala yang banyak fi saumih, pada puasanya itu. Wa hadhihi sifatul mukmin, dan ini adalah sifat mukmin. Selesai dari al-ifsah. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, hadza yashmalu ala saghaira wa kabair. Iya, zahir hadisnya ini mencakupi dosa kecil dan dosa besar, semuanya diampuni. Walakin al adilatal ukhra, akan tetapi dalil-dalil yang lain tadulu ala annal ghufran, menunjukkan bahwasanya pengampunan, ghufranu hadza, pengampunan itu, pengampunan ini yakunu lis-saghair, ini berlaku untuk dosa-dosa kecil. Kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-shalawatul khams, salat yang 5, wal jumu'atu ilal jumu'ah, antara Jumat ini ke Jumat berikutnya. Masyaallah, besok sudah Jumat ya, cepat hari-hari. Wa ramadhanu ila ramadan, Ramadan yang ini ke Ramadan berikutnya, mukaffiratu ma bainahun, menjadi penghapus untuk dosa-dosa di antaranya. Idza jetuni bal idza jetana bal kabair, dalam riwayat yang lain ada ta idza jetuni batil kabair. Kalau yang ini idza jetana, jika orang itu menjauhi dosa-dosa besar, menunjukkan yang dihapus adalah dosa kecil. Akhrajahu Muslim. Riwayat Muslim. Qala al-Allamatul Munawi rahimahullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ismu jinsin mudhafun. Mana ismu jins ini? Dzambun ini isim jenis dosa. Mudhaf diidhofahkan kepada dhamir muttasil. Dosa dia, berarti dosa yang mana? Qal fayashmalu kulla dzambin, ini mencakup semua dosa. Ma'ruf di dalam usul fikih bahwasanya yaitu apa? Isim yang diidhofahkan, baik itu ya rahmatullah isim mufrad ataupun isim jamak, kalau diidhofahkan maka dia yufidul umum. Terutama kalau diidhofahkan kepada
diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah. Sementara domir itu min a'rafil ma'arif, termasuk ma'rifah yang terkuat. Domir lebih kuat daripada alam, kecuali lafdzul jalalah Allah. Maka apa? Dia memang betul-betul menunjukkan umum semua dosa. Tetapi lakin khassahul jumhur bis-shaghair. Akan tetapi jumhur ulama mengkhususkan pengampunannya tadi untuk dosa-dosa kecil, demi menggabungkan dalil-dalil yang ada. Selesai dari Faidul Qadir. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadza yadullu ala fadilati shaumi Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan puasa Ramadan. Semua dosa, yaitu dosa kecil, walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun mencapai pun ke puncak langit, misalkan istilahnya, balagha ananas sama, maka semuanya boleh dihapus. Asalkan puasanya kualitinya bagus, makin banyak dosa yang dihapus. Qala al-Allamatul Munawi rahimahullah wa fihi fadlu Ramadan. Di dalam hadis ini ada keutamaan Ramadan, wa siyamih, dan keutamaan puasa Ramadan. Wa an tunala bihil maghfirah, dan pengampunan akan diraih dengan itu. Ya, setiap malam ada hamba-hamba Allah yang dimerdekakan dari neraka, dan itu setiap malam. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah inda Tirmidzi wa Abi Dawud. Baik. Selesai dari Faidul Qadir. Summa alam, kemudian ketahuilah annal a'malas salasah, bahwasanya 3 amal, yaitu apa? Qiyama Lailatul Qadar, wa qiyama Ramadan secara umum, wa siyamah, puasanya, rottaba 'alaiha Allah taala bil maghfirah. Allah taala menjadikan amalan tadi mengakibatkan adanya pengampunan. Rottaba 'ala, yaitu menjadikan berakibat, yaitu mengakibatkan adanya pengampunan. Fahadha yadullu ala, maka ini menunjukkan bahwasanya anna ma fatahallahu ala ibadihil mu'minin, perkara yang Allah buka untuk para hambanya yang beriman. Apa yang Allah bukakan untuk kita? Minal a'malis sholihat, berupa amal-amal soleh, dibukakan untuk kita, alhamdulillah, dimudahkan. Sababun lil maghfirah, itu menjadi sebab adanya pengampunan. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, dosa-dosa itu terampuni dengan 10 sebab. Di antaranya adalah amal-amal soleh. Makanya kalau kita diberi taufik beramal soleh, ini ada isyarat Allah berkenan menghapus dosa-dosa kita. Ada beberapa cara yang lain, ma'ruf. Qala al-Allamatu Tibi rahimahullah, zikrul khilalis salas, disebutkannya 3 karakter min, berupa asyami wal qiyami wal ihya. Masya Allah ya, istilahnya itu ya. Puasa di siang hari, kemudian qiyam Ramadan. Ihya sih sama ya, menghidupkan malam-malam Ramadan. Tapi dohirnya salah satunya ya untuk qiyam Lailatul Qadar. Tinggal tengok mana yang sesuai. Kemudian apa? Rottaba ala kulli wahidin amran wahidan. Dohirnya ala rottaba. Rasulullah, oh ya, Rasulullah menjadikan masing-masing dari amalan tadi mengakibatkan apa itu? Minal ghufran, mengakibatkan adanya pengampunan. Isy'aran, sebagai pemberitahuan, isy'ar i'lam, bi annahu, bahwasanya pengampunan tadi natijatul futuhatil ilahiyah, merupakan buah atau hasil dari pembukaan-pembukaan yang Allah berikan untuk kita. Apakah istilah seperti ini dikritik? Insya Allah tak perlu dikritik. Beberapa dalil menunjukkan, yaitu apa? Kalimat fatahallahu alaihi, Allah membukakan, yaitu membukakan taufik untuk beramal dan sebagainya. Ini biasa kalimat itu, tak masalah. Baik. Kemudian apa kelanjutannya? Bi annahu ini kira-kira apa? Istatba'a, yastatbi'u, mustajbi'un. Agak-agak susah. Tapi bi annahu mustajbi'ul awatifir rabbaniyah. Mustajbi' yaitu akan mengikutkan. Mengikutkan apa? Kelembutan-kelembutan dari Allah. Ya, orang yang rajin ibadah akan mendapatkan kelembutan datang dari Allah Ta'ala. Allah akan banyak memberikan a'taf, yaitu kelembutan dan
kurnia. A'tof yaitu pemberian. Qala Allah Ta'ala, ini di sini 2 kali ada kesalahan ya. Memang sebagian naskah macam itu. Ala ada titik 2. Ta'ala ada titik 2. Yang betul ya dihapus titik 2-nya. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan untukmu pembukaan yang jelas, atau kami berikan kepadamu kemenangan yang jelas, yaitu Hudaibiyah itu. Untuk apa? Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika ila akhiril ayat. Agar Allah mengampuni dosamu yang terdahulu dan dosa belakangan. Ternyata buahnya adalah apa? Pengampunan. Menunjukkan amal soleh itu akan mendatangkan pengampunan. Baik. Selesai dari Al-Kasyif. Nah, kita habiskan muka surat ini. Al-Babus Salasun, Babu Ad-Dinu Yusrun. Bab yang ke-30, agama ini adalah mudah. Asalnya Ad-Din Yasirun, yaitu atau Yasirun, mudah. Tapi kenapa didatangkan dengan pola masdar seperti yang dalam hadis itu, mimbabil mubalaghah. Mestinya khobar itu berupa isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Tapi kalau khobarnya didatangkan dengan pola masdar, ini lil mubalaghah, yaitu sangat mudah. Ini menurut salah satu penafsiran. Yang lain mengatakan ada maf'ul, ada mudhaf yang terhapus, yaitu zu. Ad-din zu yusrin. Agama ini memiliki kemudahan. Syarhu unwanil bab. Aradal Bukhari rahimahullah bihadzal bab, dengan bab ini Imam Bukhari menginginkan bayana anna hadzal dinal islami, ingin menjelaskan bahwasanya agama Islam ini huwa muradiful iman, dia itu muradif, yaitu apa? Sinonim dengan iman. Wa huwa ma'ajalalati arkani, dan dia bersamaan dengan keagungan rukun-rukunnya, wa kasrati syu'abi, dan banyaknya cabang-cabangnya. Wahiyal a'malus sholihat, cabangnya iman itu apa? Yaitu amal-amal soleh. Fa'innahu yasir, maka dia itu mudah. Mudah untuk yang Allah beri taufik. Wa innahu la yasirun alaman yasarallahu alaih. Kata Allah kata Nabi kepada siapa? Mu'ad bin Jabal. Ja'a min indi rabbir rahim, datang dari sisi Rabb yang maha penyayang. Allah yuridu bi ibadihil yusr, yang mana dia menginginkan kemudahan untuk para hambanya. Wala yuridu bihimul usr, dan tidak menginginkan kesulitan terhadap mereka. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah, wa makna dari bab ini kal abwabi qablah, seperti bab sebelumnya, an-din, bahwasanya agama ini ismun yaqau alal a'mal. Ini suatu nama yang mencakupi amalan-amalan. Ma'ruf, agama ya berisi amalan memang. Wadin wal iman wal Islam bimakna. Agama, iman, dan Islam ini semakna. Seperti tatkala Nabi mengatakan, di bagian riwayatnya, kalau nggak salah apa, hadits Ibni Mas'ud. Apa itu? Inna din bada'a ghoriban. Kalau hadis Abi Hurairah apa? Innal Islam bada'a ghoriban. Din maksudnya ya agama Islam itu sendiri. Selesai dari at-tawdih. Kalamun alal hadisil mu'allaq, pembicaraan terhadap hadis yang mu'allaq al-hanifiyatus samhah. Summa qala al-mu'allifu rahimahullah wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahabbuddin ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling Allah cintai adalah hanifiyah, agama yang lurus, dan samhah yang berisi kelapangan. Syarahnya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ada soal apa itu? Apa itu? Ada soal